Di tahun 2023, Indonesia 21,6% kasus stunting masih banyak sekali ditemukan di berbagai sudut daerah. Ini masih sangat jauh dari target pemerintah. Stunting adalah suatu keadaan di mana anak tidak bertumbuh secara fisik dengan semestinya, yang menyebabkan perkembangan otak, pertumbuhan massa tubuh, dan berat badan yang terhambat. Ini disebabkan karena minimnya pengetahuan mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan kebutuhan anak, serta kurangnya kesadaran mengenai kesehatan, kebersihan, dan stimulasi dini pada anak. Maka dari itu, teman-teman, perlu untuk kita mengetahui tahap pertumbuhan, perkembangan, dan kebutuhan anak, sehingga dapat membantu sedari dini apa yang menjadi gangguan-gangguan pertumbuhan dan memastikan anak tumbuh sehat dan optimal. Sebelumnya kita sudah mengetahui pertumbuhan anak, yaitu bertambahnya jumlah dan ukuran sel bersifat kuantitatif atau dapat diukur dengan satuan yang jelas dan irreversible atau tidak bisa kembali lagi. Misalnya nih, kita dapat mengamati pertambahan tinggi seseorang mulai dari bayi, menginjak masa anak-anak hingga akhirnya menginjak masa dewasa. Tinggi badan dapat diukur dengan satuan yang jelas. Seiring bertambahnya usia, tinggi badan tidak dapat kembali lagi seperti sebelumnya. Adapun tahap pertumbuhan anak, yaitu yang pertama bayi. Ini adalah fase awal di mana setelah lahir sampai sekitar usia 2 tahun, seiring berjalannya waktu, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala akan bertambah dari bulan pertama sampai seterusnya. Pada tahap ini, bayi belajar untuk mengangkat kepala, menggerakkan tangan, duduk, serta mengembangkan kemampuan sensorik seperti melihat, mendengar, dan merasakan. Yang kedua, balita. Di usia berkisar antara 2 tahun hingga 5 tahun. Pertumbuhan fisik tidak lagi seperti bayi. Anak-anak tahap ini terus tumbuh pada fase sedang dimulai memperoleh proporsi tubuh yang seimbang. Anak dalam masa ini mulai belajar berjalan, berbicara dengan kata-kata sederhana, dan mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus. 3. Anak prasekolah. Fase ini anak berusia 5-6 tahun. Tahap ini pertumbuhan fisik mungkin sedikit melambat, tetapi terus bertumbuh dan berkembang. Di sini anak mulai mengalami peningkatan dalam tinggi badan, berat badan, dan kekuatan otot. Keempat, anak sekolah. Tahap ini dimulai sekitar 6 tahun hingga 12 tahun. Tahap ini ditandai dengan lonjakan pertumbuhan, terutama sebelum masa pubertas. Di usia ini mengalami pertumbuhan tinggi dan berat badan yang cepat, serta perkembangan otot yang lebih baik. Anak-anak sudah mulai berinteraksi dengan lingkungan. Yang kelima, tahap remaja, di mana remaja dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlanjut hingga sekitar usia 18 tahun. Ini adalah masa di mana anak-anak mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan atau mencapai puncaknya. Remaja mengalami perubahan besar dalam tubuhnya, termasuk peningkatan tinggi badan, perubahan wajah, dan perkembangan organ reproduksi dan perubahan bentuk tubuh. Setiap anak memiliki pola pertumbuhan yang unik yang dipengaruhi oleh faktor genetik, kesehatan, dan lingkungan. Selain pertumbuhan, perkembangan anak-anak juga perlu untuk diperhatikan. Yang pertama itu ada perkembangan fisik. Anak-anak tumbuh dan mengembangkan kemampuan motorik seperti merangkak, berjalan, dan berlari. Dan yang kedua ada perkembangan kognitif, di mana anak-anak belajar berpikir, belajar memecahkan masalah, contohnya mulai mengenali wajah dan suara orang-orang terdekat, belajar berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah sederhana. Dan yang ketiga, perkembangan sosial. Anak-anak belajar berinteraksi dengan orang-orang lain dan belajar memahami aturan sosial. Mereka belajar berbagi, bermain bersama, dan memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai membentuk hubungan dengan teman sebaya dan anggota keluarga. Dan yang keempat, perkembangan emosional. Anak-anak belajar mengenali dan mengatur emosi mereka sendiri, yaitu mengenali perasaan seperti kebahagiaan, sedih, dan marah. Anak juga belajar mengatasi emosi negatif dan mengembangkan empati terhadap orang lain, seperti saling menolong dan bekerja sama. Semua anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda, jadi penting untuk memberikan dukungan dan pemahaman yang berbeda sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Setelah kita memahami tahap pertumbuhan dan perkembangan anak, perlu juga kita melengkapi kebutuhan anak. Yang pertama, ada kebutuhan gizi. Anak membutuhkan makanan sehat untuk menyumbang energi dan zat gizi untuk mendukung aktivitas sehari-hari mereka, seperti ikan, sayuran, buah-buahan, dan serat. Selanjutnya, ada kebutuhan nutrisi yang mencakup kalori, protein, lemak, karbohidrat, dan air. Orang tua perlu membatasi anak untuk memakan makanan cepat saji seperti jajanan dan cemilan lainnya. Yang kedua,
Ada kebutuhan emosional. Anak membutuhkan dukungan emosional untuk menjaga kestabilan dan mencegah masalah psikis, seperti memberikan validasi pada perasaan anak, tidak menghakimi, memberikan pujian dan dukungan, dan mendengarkan cerita anak. Yang ketiga, ada perkembangan kemampuan yang perlu diasah. Anak membutuhkan perkembangan kemampuan atau life skill yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang optimal, yaitu kemampuan motorik, sensorik, berkomunikasi, perkembangan kognitif, kreativitas, moral dan spiritual, dan kemampuan lainnya. Ada pula kebutuhan dasar lainnya seperti imunisasi, yaitu anak membutuhkan perawatan kesehatan dini berupa imunisasi dan intervensi diri akan timbulnya gejala penyakit. Ada juga kecukupan waktu istirahat, yaitu kebutuhan tidur yang cukup yang penting untuk menjaga stamina dan kesehatan tubuh, serta mendukung tumbuh kembang dan konsentrasi saat bersekolah. Dan terakhir, waktu bermain di mana anak punya kesempatan dan keleluasaan untuk bereksplorasi melalui bermain, yang membantu mereka untuk mengenal lingkungan dan dunianya. Memenuhi kebutuhan anak itu penting untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal dan bahagia. Nah, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa memahami pertumbuhan, perkembangan, dan kebutuhan anak sangat penting. Oleh karena itu, kita dapat mencegah terjadinya kasus stunting dengan cara sejak hamil ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang agar bayi mendapatkan bekal nutrisi yang baik setelah lahir, memberikan ASI eksklusif, dan memberikan asupan yang bergizi terhadap anak. Orang tua juga harus menjaga kebersihan dan tak lupa rutin untuk selalu konsultasi ke posyandu dan puskesmas terdekat. Mari cegah stunting untuk menciptakan generasi emas di masa depan. Sekian dari kami.